wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Geger Bitung. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Kepala dan Staf TU. Adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya selaku anggota kepolisian dari Polsek Geger Bitung dalam hal ini mewakili Bapak Kapolsek yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang lainnya. Untuk saat ini saya akan memberikan materi mungkin ya tentang lalu lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mungkin adik-adik semuanya sudah pada tahu dan mengenal. Tapi mungkin untuk kelas 10 ini, ya, khususnya mungkin untuk kelas 10 ini, mungkin rata-rata belum memiliki KTP. Jadi tidak bisa untuk membuat SIM, karena syarat SIM itu khususnya SIM C, yaitu untuk kendaraan roda 2 atau motor ya. SIM A untuk kendaraan roda 4. Syaratnya harus memiliki KTP, dan syarat KTP itu harus sudah 17 tahun. Adik-adik semuanya mungkin di kelas 10 ini belum bisa. Makanya disarankan mungkin jangan dulu memakai kendaraan ke jalan raya ya. Karena kalau sudah di jalan raya mungkin ada razia, nanti adik-adik bisa kena tilang ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut ini daftar tilang ya. Daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Yang keduanya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan ya punya SIM tapi tidak dibawa ya, itu sama saja bohong ya. Jadi adik-adik semuanya kalau sudah memiliki SIM harus dibawa, karena dendanya kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 sesuai dengan pasal 288 ayat 2. Yang ketiganya, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan ya, tanda nomor kendaraan atau plat nomor dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak Rp500.000 sesuai dengan pasal 280. Yang keempatnya, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki persyaratan teknik dan layak jalan, spion, ya, lampu utama, lampu rem, klakson, ya, pengukur kecepatan dan knalpot, ya, ada itu sanksinya, ya, dendanya ada sesuai dengan peraturan undang-undang tentang lalu lintas paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 sesuai dengan pasal 285 ayat 1. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 sesuai dengan pasal 285 ayat 2. Selanjutnya, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman atau dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 1 bulan. Yang selanjutnya, setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau paling banyak denda Rp500.000 sesuai dengan pasal 287 ayat 1. Dan adik-adik harus diketahui bahwa setiap pengendara yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STCK bermotor dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 pasal 288 ayat 1. Mungkin adik-adik semuanya sudah pernah belajar meskipun belum memiliki SIM. Adik-adik semuanya harus menggunakan sabuk sabuk keselamatan penumpang dan pengemudi. Bukan hanya pengemudi saja, tapi penumpang juga harus menggunakan sabuk keselamatan sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp200.000 sesuai dengan pasal 289. Yang paling utamanya, paling pentingnya dalam berkendara khususnya roda 2. Khususnya roda 2 atau kendaraan motor sama. Sekarang juga sudah mungkin banyak yang bersepeda Bersepeda itu harusnya kita menggunakan helm baiknya untuk menjaga kepala kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari kecelakaan lalu lintas. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak menggunakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp200.000 sesuai dengan pasal 291 ayat 1. Jadi adik-adik semuanya khususnya mungkin laki-laki tidak menutup kemungkinan untuk siswi perempuan, setiap berkendara wajib untuk menggunakan helm karena untuk keselamatan pribadi. Jadi wajib untuk kita semua, meskipun dekat sudah banyak kejadian sebagai warga negara yang baik harus patuh dan tunduk dengan undang-undang, khususnya tentang Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kami dari pihak kepolisian khususnya di Polsek Geger Bitung ini menghimbau kepada adik-adik semuanya belum cukup umur, tapi kalau memaksakan untuk memakai kendaraan bermotor, ingat selalu untuk memakai helm standar nasional sesuai dengan Undang-Undang pasal 291 ayat 1. Didenda dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 karena tidak menggunakan helm standar. Selanjutnya, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari, ini ada undang-undangnya sebagai mana dimaksud dalam pasal 107 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100.000 sesuai dengan pasal 291 ayat 2.
ada undang-undangnya menyalakan lampu utama. Ya, mungkin di sini masih jarang ya. Masih jarang yang menggunakan di siang hari ya. Kalau malam hari mungkin digunakan. Di malam hari juga ada ya, sesuai dengan pasal 107 ayat 1 ya. Kalau lampu utama malam hari itu 107 ayat 1. Sedangkan pasal 107 ayat 2-nya lampu utama di siang hari. Jadi baik siang maupun malam, adik-adik semuanya harus menggunakan ya, lampu. Selanjutnya, setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana. Ya. Itu juga ada peraturannya. Ya. Ada peraturannya khususnya kepada adik-adik semua mungkin ya, yang tidak menggunakan sen, ya, lampu sen. Banyak sekarang mungkin yang belum paham, belum mengerti tentang lalu lintas, ya, tentang pentingnya lampu sen itu ya. Banyak dari kita semua yang menggunakan sen itu sen kiri, ya, misalnya, tapi beloknya ke kanan, atau sebaliknya, sen kanan tapi belok ke kiri. Itu tidak boleh ya, dalam peraturan lalu lintas itu tidak boleh, karena dapat mengakibatkan ya kecelakaan. Karena kalau sennya kiri, beloknya harus ke kiri. Kalau sennya ke kanan, harus belok ke kanan. Dalam undang-undang dapat dilakukan tahanan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp200.000 sesuai dengan pasal 294. Jadi adik-adik semua ya harus mengerti tentang isyarat ya lampu sen. Gunanya itu untuk apa? Karena harus sesuai ya. Minimal di kita harus mengerti tentang lampu sen. Gunanya lampu sen itu untuk memberikan isyarat ya, atau aba-aba. Misalnya kita mau belok ke kiri, harus ke kiri, jangan ke kanan. Kalau lampu sen kita ke kanan, silakan beloknya ke kanan ya. Bisa kita juga menggunakan isyarat dengan tangan ya. Sesudah dengan lampu sen, kita gunakan aba-aba lagi dengan tangan. Takutnya tidak diketahui ya, tidak terlihat, apalagi malam hari ya. Lampu sen kita rusak, bisa kita dengan tangan ya. Misalnya tangan kanan, beloknya berarti ke kanan ya. Kalau ke kiri itu untuk beloknya ke kiri ya. Untuk menghindari kecelakaan ya. Jangan belok sembarangan, apalagi mendadak. Karena kalau sudah terjadi kecelakaan, yang repot bukan diri kita sendiri, tapi orang tua kita ya, sekolah kita juga sama. Makanya selalu ya patuhi rambu lalu lintas. Kebiasaan mengabaikan itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Mempraktekkan tertib lalu lintas bukan sekadar mencerminkan kepribadian diri sendiri, tapi juga menekan kecelakaan lalu lintas ya, untuk kepentingan diri sendiri, keluarga ya, dan orang lain ya. Selanjutnya mungkin saya akan menerangkan lampu lalu lintas itu ada 3 ya, adik-adik semuanya. Lampu lalu lintas ini ada 3 ya. Lampu lalu lintas itu ada 3 ya, adik-adik semuanya. Lampu lalu lintas ini ada 3 ya. Yang pertama itu warna merah ya. Mungkin adik-adik semuanya sudah tahu lampu lalu lintas itu ada 3 warna. Yang pertama warna merah ya. Itu tandanya semua kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 harus
berhenti. Wajib ya, karena yang lainnya, jalan yang lainnya mungkin ada yang hijau. Hijau itu berarti jalan. Warna kuning, yaitu warna kuning itu untuk hati-hati ya. Untuk hati-hati, jangan ngebut ya. Karena di jalan yang lainnya mungkin di perempatan ya, di perempatan jalan itu yang lainnya ada yang warna hijau ya, lampu hijau yang berarti maju, yang silakan maju, dan warna merah yang berhenti, yang berarti berhenti. Jadi adik-adik semuanya harus mengetahui ya, khususnya jangan mengebut ya, ngebut di jalan, karena sesuai dengan undang-undang ya, harus mematuhi rambu lalu lintas sesuai dengan pasal 287 ayat 1 ya, tentang pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 ya, sesuai dengan pasal 287 ayat 1. Jadi rambu-rambu itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kita semua sebagai warga negara yang baik ya. Jadi yang pertama itu warna hijau, silakan adik-adik semuanya untuk yang membawa kendaraan untuk maju. Yang kedua warna kuning untuk hati-hati. Yang ketiga warna merah ya, rambu lalu lintas ya, lampu lalu lintas warna merah itu untuk berhenti. Jadi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 harus berhenti. Selanjutnya persyaratan pembuatan SIM dalam segi umur ya. Dalam pasal 25 persyaratan usia sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 24 huruf A paling rendah. A. Yang berusia 17 tahun untuk SIM A, SIM C dan SIM D ya. SIM D itu untuk kebutuhan khusus ya, yang mungkin cacat ya, yang cacat ya. SIM A itu untuk kendaraan mobil, SIM C untuk motor, dan SIM D untuk khusus ya, kendaraan khusus. Berusia minimal 17 tahun. Yang keduanya untuk SIM B1 ya, kendaraan truk ya. B1 itu untuk truk. Usianya minimal 20 tahun. Untuk SIM B2 atau kendaraan besar ya, itu ya bebas kalau udah SIM B2 ya. Untuk Tronton ya, kendaraan Tronton kontainer berusia 21 tahun minimalnya. Untuk A umum ya, SIM A umum ya. A umum itu untuk kendaraan yang plat kuning ya, plat kuning atau angkutan umum. Angkutan umum atau angkot, bisa angkot ya, berusia 20 tahun. Untuk SIM B1 umum 22 tahun. Untuk B2 nya minimal usia 23 tahun. 23 tahun. Itu syarat minimal ya. Adik-adik semuanya harus memiliki KTP dulu, KTP elektrik. Sekarang harus mempunyai KTP elektrik. Jadi sebelum membuat SIM, adik-adik semuanya harus memiliki dulu KTP. Alhamdulillah di sini juga suka ada ya SIM keliling ya, SIM keliling, tapi waktunya tidak tertentu karena itu untuk perpanjangan saja ya, khususnya untuk perpanjangan.
ada sekarang dimudahkan, mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali suka ada SIM perpanjangan ya. Untuk diketahui atau sebagai ya pengetahuan kepada orang tuanya atau kakak-kakaknya ya, ada di Geger Bitung ini suka ada mobil SIM keliling ya. Tapi khusus untuk perpanjangan, sedangkan untuk yang baru harus dites ya, di Polres. Tapi sekarang SIM itu online, seluruh Indonesia itu bisa ya. Jadi bisa dilakukan di Polres Kota juga, bisa di Polres Kota Sukabumi yang tepatnya di Degung itu bisa. Ada juga di Samsat Cibadak, ada, bisa, silakan. Adik-adik semuanya bisa ya. Mungkin adik-adik ada yang sudah 17 ya, atau untuk saudaranya ya, untuk keluarganya silakan. Di kita juga khususnya di Geger Bitung ini ada ya untuk pajak kendaraan bermotor ya, atau Samsat keliling. Itu harinya setiap hari Selasa ya, ada mobil Samsat keliling ya. Silakan diinformasikan kepada yang membutuhkannya, baik ya kepada saudaranya, orang tuanya, atau tetangga-tetangganya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.